I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scoping cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Materi yang pertama yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini atau disebut juga kajian pustaka atau literatur review merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan kita teliti. Nah, ini menurut Taylor dan Project dari tahun 2010. Kemudian terdapat patokan-patokan dasar yang harus diperhatikan untuk menentukan tinjauan pustaka, yaitu yang pertama mempelajari hasil apa yang telah atau pernah didapat oleh orang lain dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu mempelajari metode penelitian yang telah digunakan, termasuk metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, sumber data, satuan-satuan ukuran, dan kriteria. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data dari sumber lain yang ada yang berkaitan dengan proyek penelitian yang akan dikerjakan. Yang keempat, mempelajari faktor-faktor deskriptif dan historis yang ada dan merupakan latar belakang dari masalah yang akan datang. Yang kelima yaitu mempelajari analisis deduktif dari masalah yang telah dikerjakan orang lain. Nah, untuk memudahkan penulisan tinjauan pustaka ini terdapat beberapa tips untuk merangkai pustaka yang berkaitan agar tersaji secara sistematis sebagaimana mestinya. Yang pertama yaitu mulailah dengan studi-studi di bidang terkait yang paling akhir dimuat dalam terbitan-terbitan terbaru dan kemudian bekerjalah mundur ke terbitan-terbitan sebelumnya. Yang kedua, baca abstrak atau ringkasan suatu laporan terlebih dahulu atau menetapkan apakah penelitian tersebut relevan dengan masalah penelitian atau tidak. Yang ketiga, sebelum membaca catatan, baca dan jelajahilah laporan tersebut dengan cepat guna mengetahui bagian-bagian yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Yang keempat, buatlah catatan langsung pada kartu catatan. Nah, karena lebih mudah diseleksi dan disusun daripada lembaran kertas, amplop, dan sebagainya. Yang kelima, tulislah referensi biografis secara lengkap untuk setiap karya. Yang keenam, untuk memudahkan pemilihan dan penyusunan, jangan dimasukkan lebih dari satu referensi pada setiap kartu. Nah, yang ketujuh, yaitu jangan lupa memberi tanda bagian mana yang merupakan kutipan langsung dari pengarang dan bagian mana yang merupakan susunan kata sendiri. Yang selanjutnya yaitu data dalam metode penelitian. Nah, data ini merupakan sekumpulan keterangan atau fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Adapun manfaat dan fungsi data, yaitu yang pertama sebagai suatu acuan kegiatan, yang kedua sebagai dasar perencana, yang ketiga dasar untuk membuat keputusan, dan yang keempat yaitu sebagai bahan untuk evaluasi. Ada beberapa metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu metode wawancara. Nah, wawancara ini merupakan teknik ataupun metode pengumpulan data yang paling sering dilakukan dengan melalui frontline atau bisa dibilang berhadapan langsung dengan cara tanya jawab antar narasumber dengan peneliti. Yang kedua, metode pengumpulan data yang kedua yaitu observasi. Nah, observasi ini merupakan sebuah metode untuk menggali informasi yang dihasilkan dari hasil observasi, baik itu tempat, waktu, kejadian, pelaku, kegiatan, dan objek. Nah, tujuan dalam observasi ini yaitu untuk memberikan gambaran terhadap kejadian, memberikan jawaban dari pertanyaan dan untuk mengevaluasi dalam aspek tertentu. Nah, yang ketiga yaitu kuesioner. Nah, metode kuesioner ini yaitu jenis pengumpulan data yang dilaksanakan dengan memberikan lembaran pertanyaan tertulis kepada narasumber. Nah, metode ini dinilai lebih efektif karena si peneliti bisa mengajukan pertanyaan manapun pernyataan yang lebih spesifik. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu studi dokumentasi. Nah, studi dokumentasi ini
merupakan salah satu dari beberapa metode dalam pengumpulan data kualitatif. Metode ini menggunakan cara penganalisaan terhadap dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang lain yang sudah menjalaninya terlebih dahulu tentang si objek. Nah, materi yang selanjutnya yaitu proposal penelitian. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proposal penelitian, yaitu yang pertama bagian awal dari proposal penelitian. Nah, ini berisi tentang latar belakang, masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian. Kemudian yang kedua yaitu bentuk penulisan proposal penelitian. Nah, dalam suatu lembaga penelitian maupun lembaga pendidikan dapat berbeda-beda. Pemilihan bentuk penulisan proposal penelitian ditentukan oleh kesepakatan bersama yang berlaku dalam lembaga penelitian maupun lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu kelayakan suatu proposal penelitian ditentukan oleh gagasan yang ditawarkan sebagai solusi atas suatu permasalahan dalam penelitian. Nah, materi yang selanjutnya yaitu alur pikir. Nah, alur pemikiran ini merupakan cara berpikir atau metode dari penulisan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dikaji. Nah, dalam alur pemikiran perancangan ini terdapat 6 garis besar tahapan yang harus dilalui, yaitu adalah latar belakang, kepustakaan, konseptualisasi, analisis, sintesis, dan hasil berupa visualisasi desain. Dalam alur pemikiran perancangan ini terdapat 6 garis besar tahapan yang dilalui, yaitu latar belakang, kemudian yang kedua kepustakaan, yang ketiga konseptualisasi, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan hasil berupa visualisasi desain. Kemudian ada alur berpikir dalam penelitian. Nah, yang alur yang pertama yaitu mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Mengapa hal ini penting dalam sebuah penelitian? Dikarenakan ini menjadi langkah awal dalam penelitian karena ini akan membantu menentukan masalah apa yang akan diteliti dalam penelitian. Sedangkan membuat rumusan masalah dilakukan setelah proses identifikasi masalah selesai. Nah, kemudian alur yang kedua yaitu menyusun kerangka penelitian. Nah, kerangka penelitian ini merupakan konsep pada penelitian yang saling berhubungan. Nah, yang mana penggambaran antara variabel yang satu dengan penggambaran dengan variabel yang lain dapat terkoneksi secara detail dan juga sistematis. Nah, selain itu, kerangka penelitian perlu dirangkai dan dilakukan agar penelitian bisa lebih mudah dipahami. Kemudian yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap permasalahan yang diteliti. Suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan antara dua variabel atau lebih. Kemudian ada beberapa panduan yang dalam merumuskan hipotesis. Nah, yang pertama yaitu observasi topik masalah, kemudian panduan yang kedua yaitu membuat daftar permasalahan, kemudian yang ketiga memulai menulis hipotesis, yang keempat yaitu memastikan hipotesis itu sendiri bisa diuji. Nah, kemudian ada menguji hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini merupakan langkah prosedur statistik yang memungkinkan peneliti dapat menggunakan data sampel yang ini berguna untuk menarik kesimpulan tentang suatu proposal. Nah, langkah ini juga menentukan apakah hipotesis dapat diterima atau tertolak. Nah, yang kelimanya itu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini dalam sebuah penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian dan menjadi hasil akhir yang menjelaskan hasil penelitian secara keseluruhan.
Nah, pada penelitian, jawaban akhir kesimpulan harus memiliki dasar yang kuat berdasarkan data dan bukan atas keinginan peneliti sendiri. Kemudian materi selanjutnya yaitu kerangka penelitian. Nah, kerangka penelitian ini merupakan konsep pada penelitian yang saling berhubungan. Nah, yang mana penggambaran antara variabel yang satu dengan menggambarkan penggambaran yang lain dapat terkoneksi secara detail dan juga sistematis. Nah, selain itu, kerangka penelitian perlu dirangkai dan dilakukan agar penelitian bisa lebih mudah dipahami. Kemudian ada isi dari kerangka penelitian. Nah, isi dari kerangka penelitian ini yaitu yang pertama latar belakang penelitian dan analisis masalah. Kemudian yang kedua rumusan masalah. Yang ketiga tujuan penelitian dan kegunaan penelitian sendiri. Kemudian yang keempat yaitu asumsi. Yang kelima metode penelitian dan teknik pengumpulan data. Yang keenam lokasi dan sampel penelitian. Kemudian ada fungsi dari kerangka penelitian. Nah, fungsi dari kerangka penelitian ini yaitu agar persiapan pada penelitian lebih matang. Selain itu, pada kerangka penelitian juga bisa dibuat bagaimana agar informasi dan juga kedalaman yang terdapat pada penelitian ini tetap bisa terjaga dengan baik. Kemudian objektivitas. Nah, objektivitas ini merupakan suatu kualitas yang dapat menentukan kualitas nilai dari suatu barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, ini menurut pendapat Mulyadi tahun 2002. Kemudian ada beberapa indikator objektivitas. Menurut Sukria dan kawan-kawan tahun 2009, mereka memberikan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur objektivitas dari auditor, yaitu yang pertama dapat diandalkan dan dipercaya, kemudian yang kedua bebas dari kepentingan, kemudian yang ketiga yaitu pengungkapan kondisi sesuai fakta, dan yang keempat yaitu hipotesis. Nah, menurut Erwan Argus Purwanto tahun 2013, definisi dari hipotesis ini merupakan suatu tuduhan atau pernyataan sementara masalah penelitian yang sebenarnya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris. Kemudian apa sih fungsi dari hipotesis ini? Nah, fungsi hipotesis ini yaitu yang pertama berfungsi sebagai jawaban atau kesimpulan sementara atas suatu masalah. Kemudian yang kedua yaitu mengarahkan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data. Kemudian yang ketiga yaitu memperjelas keadaan yang tadinya masih terlihat samar. Kemudian yang keempat yaitu membantu memprediksi hal-hal yang mungkin terjadi. Kemudian ada konklusi atau kesimpulan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI, kesimpulan ini merupakan keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Nah, kesimpulan merupakan pernyataan singkat terkait hasil analisis dan pembahasan tentang hasil tes hipotesis yang dilakukan pada bab selanjutnya. Nah, kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang studi kasus riset longitudinal. Apa itu studi kasus riset longitudinal? Nah, studi kasus riset longitudinal ini merupakan jenis studi observasional yang dilakukan dengan mengikuti individu atau kelompok dari waktu ke waktu untuk melihat perubahan dalam perilaku, keadaan kesehatan, atau kondisi lainnya.
Nah, studi kasus riset longitudinal ini umumnya dilakukan untuk memahami perubahan dalam waktu yang panjang sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana suatu kondisi atau perilaku berkembang dari waktu ke waktu. Nah, contoh studi kasus riset longitudinal ini yaitu contohnya studi tentang perkembangan bayi atau perkembangan anak bayi dari masa bayi hingga dewasa yang melibatkan pengukuran berulang terhadap parameter seperti berat badan, tinggi badan, terus kecerdasannya dan perilaku sosial. Nah, ada beberapa tahap yang perlu dilakukan dalam studi kasus riset longitudinal, yaitu yang pertama tahap perencanaan. Nah, dalam tahap perencanaan ini, peneliti menentukan tujuan penelitian, populasi yang akan diteliti, dan metode pengumpulan data yang akan digunakan. Nah, peneliti juga merancang kuesioner atau instrumen pengukuran lainnya yang akan digunakan selama penelitian. Kemudian yang kedua yaitu tahap pengumpulan data awal. Nah, tahap pengumpulan data awal ini dilakukan pada awal studi untuk memperoleh data dasar tentang individu atau kelompok yang diteliti. Nah, data ini dapat berupa data demografis, data kesehatan, atau data perilaku. Kemudian yang ketiga yaitu tahap pengumpulan data berkelanjutan. Nah, tahap ini melibatkan pengumpulan data secara teratur dari individu atau kelompok yang diteliti dalam periode waktu yang telah ditentukan. Kemudian pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, atau pengukuran lainnya. Kemudian yang keempat yaitu tahap analisis data. Nah, setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yaitu analisis data. Nah, analisis data ini dilakukan untuk mengetahui perubahan apa yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Nah, data dapat dianalisis dengan menggunakan metode statistik seperti uji T atau analisis regresi. Kemudian yang kelima yaitu tahap interpretasi. Hasil tahap interpretasi ini dilakukan untuk mengartikan data yang telah dianalisis dan menjawab pertanyaan penelitian. Nah, hasil studi kasus riset longitudinal dapat memberikan informasi yang berguna dalam bentuk keputusan klinis, membuat kebijakan kesehatan, atau merancang intervensi kesehatan masyarakat. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan dari studi kasus riset longitudinal ini, yaitu memiliki kelebihan dalam menghasilkan informasi yang detail tentang perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Namun kelemahannya studi kasus riset longitudinal juga memiliki beberapa kelemahan seperti biaya yang tinggi, kemudian kehilangan partisipan selama studi, dan perubahan dalam teknologi atau metode pengukuran selama periode studi yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Kemudian yang selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu prosection studies. Nah, apa sih itu prosection studies? Studi observasional yang dilakukan dengan memeriksa sumber daya yang ada seperti rekaman medis, laporan autopsi, atau sampel jaringan yang disimpan untuk mengidentifikasi pola atau faktor yang berkaitan dengan penyakit atau kondisi tertentu. Nah, contoh dari prosection studies ini yaitu studi yang dilakukan pada data pasien
misalnya dengan kanker paru-paru yang melibatkan analisis rekaman medis dan laporan autopsi untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan kanker paru-paru. Nah, studi observasional yang dilakukan dengan memeriksa sumber daya yang ada seperti rekaman medis, laporan autopsi, atau sampel jaringan yang disimpan untuk mengidentifikasi pola atau faktor yang berkaitan dengan penyakit atau kondisi tertentu. Kemudian ada tahapan dalam projection studies, yaitu pemilihan variabel. Nah, variabel yang akan diteliti harus dipilih dengan cermat. Nah, variabel harus terkait dengan pertanyaan penelitian dan relevan dengan data yang tersedia. Kemudian yang kedua itu pengumpulan data. Nah, data yang diperoleh dari sumber yang dipilih harus dikumpulkan dan disimpan dengan cermat. Data dapat dianalisis secara deskriptif atau dengan menggunakan metode statistik. Kemudian selanjutnya yaitu pemilihan sumber data. Nah, sumber data yang digunakan dalam projection studies ini dapat berupa rekaman medis, laporan autopsi, sampel jaringan, atau data lainnya yang tersedia. Kemudian selanjutnya itu pemilihan sumber data. Nah, pemilihan sumber data ini harus didasarkan pada pertanyaan penelitian dan ketersediaan data yang relevan. Selanjutnya yaitu pemilihan populasi. Nah, setelah sumber data tersebut terpilih, peneliti kemudian menentukan populasi yang akan diteliti. Nah, populasi yang dipilih harus sesuai dengan pertanyaan penelitian dan data yang tersedia. Perbedaan antara projection studies dan studi kasus riset longitudinal yang tadi, yaitu desain studi projection studies didasarkan pada pengumpulan data retrospektif dari sumber yang ada seperti rekaman medis atau laporan autopsi. Sementara itu studi kasus riset longitudinal ini didasarkan pada pengumpulan data prospektif yang dilakukan pada subjek yang sama selama periode waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada tujuan dari projection studies. Nah, tujuan dari studi projection studies ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau faktor risiko penyakit atau kondisi tertentu pada populasi yang telah diteliti sebelumnya. Sedangkan studi kasus riset longitudinal bertujuan untuk mempelajari perubahan yang terjadi pada subjek individu selama periode waktu dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang mungkin mempengaruhi perkembangan suatu kondisi atau penyakit. Kemudian dari pengumpulan datanya dalam projection studies, data dikumpulkan dari sumber yang ada, sementara dalam studi kasus riset longitudinal, data dikumpulkan secara prospektif pada subjek yang sama selama periode waktu tertentu. Kemudian dari analisis data projection studies seringkali menggunakan analisis deskriptif atau metode statistik sederhana untuk menganalisis data. Sedangkan pada studi kasus riset longitudinal menggunakan analisis statistik yang lebih kompleks seperti uji regresi atau analisis multivariat untuk mengidentifikasi faktor risiko yang mempengaruhi perkembangan suatu kondisi atau penyakit. Kemudian materi yang terakhir yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Nah, yang pertama yaitu metode kuantitatif penelitian.
Jadi penelitian kuantitatif ini merupakan proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis pada apa yang ingin kita ketahui. Nah, penelitian kuantitatif ini merupakan penelitian yang melibatkan teori desain, hipotesis, dan penentuan subjek yang didukung dengan pengumpulan data dan melakukan analisis data sebelum pengambilan kesimpulan. Kemudian tujuan penelitian kuantitatif. Nah, berdasarkan dari perspektif tujuannya, penelitian kuantitatif ini memiliki beberapa poin tujuan, yaitu yang pertama bertujuan untuk mengembangkan model matematis, di mana penelitian ini tidak sekedar menggunakan teori yang diambil dari kajian literatur atau teori saja, tetapi juga penting sekali untuk mengembangkan hipotesis yang memiliki keterhubungan dengan fenomena alam yang akan diteliti. Nah, tujuan yang kedua yaitu membantu dalam menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Nah, ini membantu dalam menentukan desain penelitian. Kemudian membicarakan desain penelitian kuantitatif memiliki dua bentuk, yaitu studi deskriptif dan studi eksperimental. Kemudian ada beberapa langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penelitian kuantitatif yaitu yang pertama, membuat rumusan masalah. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat rumusan masalah, yakni berupa kalimat yang berbentuk pertanyaan dan bukan pernyataan. Nah, pastikan dalam membuat rumusan masalah yang spesifik dan relevan dengan topik yang diangkat. Tidak hanya itu, rumusan masalah juga bersifat baru dan asli serta tentunya bisa menarik perhatian. Kemudian yang kedua yaitu menentukan landasan teori. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan landasan teori untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang dibuat sebelumnya. Nah, yang dimaksud dengan landasan teori ini, merupakan peneliti melakukan kajian literatur dan penelitian yang terkait dengan topik yang diangkat. Biasanya kajian ini dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menemukan jawaban yang diharapkan. Kemudian yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis ini merupakan jawaban sementara dalam penelitian yang diperoleh dari kajian teori yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, hipotesis yang dibuat ini nantinya akan diuji untuk mengetahui apakah sudah benar atau sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu pengumpulan data. Nah, langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini untuk mendapatkan solusi dan jawaban. Namun, dalam pengumpulan data, peneliti membutuhkan dua hal, yaitu instrumen penelitian dan menguji instrumen. Nah, instrumen ini merupakan sarana yang dapat memudahkan peneliti. Nah, instrumen ini merupakan sarana yang dapat memudahkan peneliti untuk mengambil data di lapangan. Nah, ada banyak bentuk instrumen penelitian. Beberapa di antaranya yaitu angket, kuesioner, lembar observasi, tes, dan wawancara. Sedangkan yang dimaksud dengan uji instrumen yaitu upaya peneliti untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen yang diajukan. Kemudian yang kelima yaitu menganalisa data. Nah, langkah berikutnya adalah menganalisis data yang bersifat penting dan relevan untuk menjawab hipotesis yang dibuat sebelumnya. Nah, ada tiga teknik analisis dalam penelitian kuantitatif yang bisa dilakukan, yaitu ada statistik deskriptif, dan statistik induktif.
Hasil analisis ini kemudian bisa dibuat dalam bentuk pembahasan. Nah, hasil analisis ini juga bisa dibuat dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik. Dengan demikian, peneliti bisa lebih mudah memahami hasil penelitian, khususnya jika data yang dijadikan berupa data angka. Kemudian kesimpulan. Langkah terakhir dalam menulis kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya. Peneliti cukup menulis kesimpulan secara garis besarnya saja. Selain itu, tulis juga kesimpulan yang didapat secara singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya yaitu ada beberapa jenis metode penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama yaitu ada kolerasi. Nah, metode kolerasional ini merupakan salah satu dari macam-macam metode penelitian kuantitatif yang digunakan dalam evaluasi. Yang kedua yaitu deskriptif. Nah, metode deskriptif ini merupakan salah satu macam-macam metode penelitian kuantitatif dengan suatu rumusan masalah yang memadukan penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Kemudian yang ketiga yaitu kausal komparatif. Metode kausal komparatif ini digunakan dalam evaluasi untuk mengetahui kemungkinan hubungan sebab akibat. Yang keempat yaitu komparatif. Nah, macam-macam metode penelitian kuantitatif seperti yang komparatif berfungsi membandingkan dua perlakuan atau lebih dari suatu variabel atau beberapa variabel sekaligus. Kemudian yang kelima yaitu eksperimen. Nah, penelitian kuantitatif ini dilakukan untuk menguji efektif atau tidaknya variabel eksperimen. Penelitian eksperimen biasanya lebih banyak digunakan dalam bidang sains, sosial, kedokteran maupun biologi. Kemudian yang keenam yaitu survei. Nah, metode survei ini digunakan dalam evaluasi untuk membuat pencanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap fakta-fakta serta sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu inferensial. Nah, inferensial ini merupakan salah satu macam-macam metode penelitian kuantitatif yang melakukan analisis hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis. Kemudian yang terakhir yaitu metode kualitatif. Nah, metode kualitatif ini merupakan metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Nah, pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Ada beberapa karakteristik penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, sumber data dari lingkungan alam. Kemudian yang kedua, dilakukan interaksi langsung melalui observasi, pencatatan, dan penggalian sumber yang diteliti. Kemudian yang ketiga yaitu deskriptif analitik. Nah, dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, analisis, dan dokumentasi. Yang keempat yaitu fokus ke proses. Yang kelima sifatnya induktif. Yang keenam mengutamakan makna. Makna yang ditransmisikan mengacu pada persepsi orang tentang peristiwa yang dipelajari. Kemudian